Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkati panjang umur, barokah rezeki, dan barokah segalanya. Ya Rabbal Alamin. Di kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing bicara santai soal setting management atau DLMS. Nah, kebanyakan teman-teman yang punya sound hajatan maupun sound live sekarang kan sudah pakai DLMS atau manajemen seperti ini ya teman-teman. Entah itu merek DBX, merek asli, merek apapun itu, yang mereka pakai adalah yang seperti ini, disebut manajemen atau DLMS. Nah, kebanyakan pemula itu belum tahu apa atau fungsinya manajemen atau DLMS dan bagaimana atau cara setting yang sesuai, cara setting yang tepat untuk alat yang disebut DLMS ini. Nah, DLMS itu artinya Digital Loudspeaker Management System. Kalau teman-teman biasanya menyebutnya dengan sebutan manajemen, itu juga boleh. Artinya apa? Digital Loudspeaker Management System itu artinya segala sistem yang ada di speaker, bunyi speaker itu diatur dalam sini, teman-teman. Speaker one way, two way, three way sampai beberapa way itu bisa diatur di dalam sebuah alat ini, manajemen. Alatnya itu semua sama, fiturnya sama, tapi letak fitur dan tampilannya saja yang berbeda. Untuk fitur-fitur dari alat ini meliputi yang pertama ada crossover untuk membagi way yang saya sebutkan tadi. Terus ada equalizer, ada limiter, ada kompresor, ada delay, dan masih banyak fitur lainnya ya teman-teman. Kalau di DBX seperti ini ada anti feedback, ada subharmonic synthesizer, ada fitur-fitur tambahan lah kalau di merek-merek ini. Seperti itu. Tapi pada dasarnya fitur dasar itu semua sama karena keperluannya sama. Nah, Mas, apakah semua fitur itu wajib kita gunakan? Jawabannya tidak. Fitur hanyalah fasilitas, teman-teman. Kalau teman-teman soundnya tidak usah menggunakan fasilitas tersebut sudah enak, ya wis, tidak usah dipakai. Suatu contoh, teman-teman menggunakan speaker bagus dengan merek pabrik Lenare yang bagus. Teman-teman adjust di sini, X over, dipotong sekian sampai sekian. Tapi untuk suaranya itu sudah enak. Teman-teman tidak usah pakai equalizernya, jadi tidak usah di boosting. Kalau teman-teman di boost, malah nanti ada suara-suara yang seperti aneh, teman-teman. Suara-suara aneh yang keluar. Kalau teman-teman tanpa boost sudah enak, ya tanpa boost saja. Jangan manfaat. Bukan kok mubazir tidak memanfaatkan fiturnya, tapi kalau teman-teman sudah enak ya sudah. Jangan terus semua fitur digunakan dan dicampur, alhasil nanti suara akan bertabrakan, malah tidak karu-karuan. Itu jangan seperti itu ya teman-teman. Penjelasannya seperti itu. Jadi semua speaker dan box itu responnya itu berbeda-beda. Ada yang memakai box tipe A, responnya seperti itu, dan box tipe B seperti ini. Itu tidak sama pengaturannya ya teman-teman. Jadi kemarin ada banyak netizen atau teman-teman subscriber saya yang tanya di WA itu, Mas, bagaimana potongan yang bagus untuk subwoofer, berapa sampai berapa? Mas, potongan bagus untuk mid seberapa sampai seberapa? Dan mana yang di boost dan mana yang di cut? Itu saya tidak tahu teman-teman. Tidak tanya seperti ini. Teman-teman menggunakan box apa, dengan speaker seperti apa, dan suaranya itu seperti apa, responnya itu seperti apa, saya tidak dengar karena beda daerah. Teman-teman tanya seperti itu, kalau saya menjawab, maksudnya menjawab sesuai keinginan saya, itu ya salah saya. Karena apa? Kalau teman saya jawab seperti potongannya bagus seperti ini Mas, sekian sampai sekian, sedangkan teman-teman menerapkan, loh kok malah tidak enak lah, karena beda box dengan saya. Nah, itu tidak bisa teman-teman. Jadi tidak bisa seperti itu dipertanyakan. Saya rasa kurang tepat pertanyaan seperti itu. Lantas bagaimana Mas cara menyeting manajemen yang tepat? Yang tepat itu pakai RTA sistem teman-teman, real time analyzer.
teman-teman adjust pakai smart live software, pakai mic RTA, pakai sound card. Pokoknya kalau setting manajemen itu idealnya dia harus ditune. Kita RTA dulu speaker mentahannya, kita cari respon frekuensinya, dia mampu bekerja di berapa sampai berapa. Misal kita pakai speaker A, kita gunakan untuk middle ya, kita masukkan box sejenis Vera dengan tweeter 2 unit, 2 biji di seri. Nah, katakanlah ada speaker Vera, ada box Vera ini di depan ini ya. Ini kita tidak boleh langsung memotong idealnya middle sekian sampai sekian, terus frekuensi aja dipotong sekian, tidak boleh. Kita harus tuning dulu RTA, kita todongkan mic-nya RTA ke speakernya dengan flat, kita cari frekuensi mana yang mulai roll off, frekuensi mana yang mulai turun. Artinya kalau mulai turun itu dia mampunya merespon sekian sampai sekian. Jadi jangan memutuskan untuk oh middle saya potong sekian saja, jangan. Alhasil nanti kalau disetel bisa, kalau enak disetel pelan-pelan enak ya teman-teman. Kalau di outdoor kan keras, nanti suaranya akan apa ya namanya, ngeprek. Kalau orang saya bilang ngeprek kalau nggak mampu. Kalau sudah kita cari mentahannya, oh ini sudah terlihat di grafik speaker A dengan box ini mampu merespon sekian sampai sekian, ya wes kita potong saja, kita roll off di frekuensi sekian sampai sekian. Kenapa kita bisa memutuskan? Karena kita tahu datanya, kita tahu mentahannya, oh ini sudah tidak mampu, ya wes kita potong gitu aja. Setelah kita potong, kita tahu grafik mana yang dia turun, yang dia apa namanya terpotong, dan grafik mana yang terlalu tinggi. Itu juga tidak sembarangan teman-teman. Memboosting dan mengekat frekuensi itu tidak serta-merta seperti equalizer kita mainkan seperti itu, tidak ya. Memboosting juga seperti itu, kita harus tahu batasan boostingan kita, harus tahu datasheet speakernya, kita pakai speaker apa, oh dia di frekuensi ini dia turun memang. Kalau kita paksakan boost, alhasil di RTA flat, tapi nanti apa, speaker juga akan jebol. Nah itu yang tidak boleh dilakukan seperti itu, karena memang speakernya tidak mampu merespon frekuensi tersebut. Walaupun kita mengeboost di sini di RTA nanti terlihat flat, tapi speakernya tidak mampu, transducernya tidak mampu, alhasil sobek atau pecah atau timbul suara yang aneh. Nah itu biasanya teman-teman tidak tahu seperti itu ya. Nah kalau sudah tahu seperti itu, kita bisa apa namanya tuning atau sampingkan, disampingkan dengan subwoofernya. Yang salah juga di sini juga kurang tepat biasanya teman-teman. Subwoofer itu kan biasanya sering pakai line array ya, atau teman-teman menyebutkannya sebagai sound gantung. Sub di bawah dan arraynya di atas. Ibarat ini sub ya, jempolan saya ini sub. Ini arraynya di atas ini. Sub di sini dan arraynya di sini. Ya di sini lah, sub di sini, arraynya sini. Ini telunjuk ini adalah orang. Saya ibarat berdiri di sini ya. Ini line array. Di tangan kiri saya ini line array. Suara dari array ini ke telinga sini dan suara dari sub ini ke sini, itu cepat line array-nya teman-teman. Jadi semakin tinggi frekuensi itu semakin cepat menghantar lewat udara. Semakin rendah frekuensi atau amplitudenya, semakin rendah frekuensi, amplitudenya semakin rendah, semakin bergelombang lambat, gelombang seperti itu. Tapi semakin tinggi frekuensi, amplitudenya cepat. Hasil suara yang diterima oleh telinga yang paling cepat adalah middle. Nah maka kalau yang tercepat middle, kita harus menelatkan middle ini sampai telinga kita agar sampainya sama dengan suara subnya. Nah maksudnya gimana mas? Nah kalau kita dengar di sini ya, kita dengar line array, kalau tidak saming itu yang sampai di telinga kita duluan adalah midnya. Ibaratnya gini, midnya sudah midnya itu dang, terus subnya baru deng, dang. Jadi tidak sama seperti jereng, tidak seperti itu ya. Kalau kedatangan suara kedua ini sama ke telinga kita, maka suaranya akan jereng besar. Kalau kedatangan kedua suara ini tidak sama, suaranya akan berebutan di telinga kita. Maka kita dengarnya di depan kok lenare kok aneh gini ya suaranya. Semakin tinggi digantung, semakin tinggi, semakin aneh sekali. Nah karena itu diperlukan fitur yang namanya delay teman-teman, delay di DLMS. Delay itu fungsinya bukan seperti efek ya, bukan seperti efek yang ada di mixer, efek delay mentul-mentul seperti itu bukan. Tapi delay artinya
menelatkan, menerlambatkan. Artinya mana yang paling cepat sampai di telinga kita, itu kita perlambat kedatangannya. Yang kedatangannya nanti adalah sama dengan suara sub. Ibarat seperti ini, line array ini membutuhkan waktu 1 detik untuk sampai di telinga kita, sedangkan subnya ini membutuhkan waktu 2 detik untuk sampai di telinga kita. Ibarat alhasil nanti jeda 1 detik antara kok baru 1 detik kok subnya baru keluar. Nah, alhasil nanti suaranya tidak enak, berebutan. Jadi line array yang atas ini yang sampainya cepat 1 detik ini kita delay sejumlah 1 detik agar apa? Agar kedatangannya sama dengan subwoofer yang di bawahnya. Dan nanti kalau sama, walaupun jaraknya beda, nanti kedatangan suaranya di orang ini sama, walaupun digantung di atas dan subwoofer di bawah, nanti kedatangan suaranya sama kan, jereng seperti itu. Maka di style suara apapun, live konser apapun akan enak, jereng akan nonjok akan selaras. Nah, itu namanya fitur delay. Nah, delay itu nyarinya juga pakai RTA teman-teman, tidak pakai telinga. Nanti kalau di RTA itu terlihat berapa milisecond, berapa detik, yang berapa meter yang sampai di telinga kita, mana yang sampai di telinga kita, itu semuanya ada di RTA sistem. Makanya teman-teman kalau nyeting di LMS itu tolonglah kalau bisa dipahami dulu dasar-dasarnya. Kalau dipahami sudah paham, nanti itu berarti saya harus membutuhkan alat yang namanya ini untuk menyeting ini. Nah, seperti itu. Jangan tanya, Mas, saya setting di LMS yang ideal gimana. Terus pelit sih, nggak ngasih tahu gini, nggak ngasih tahu caranya ini. Bukan pelit ya teman-teman. Orang ngasih tahu itu sama dengan dia nyuruh kalau speakernya speakernya sobek atau speakernya terbakar karena suruhan kita atau karena omongan kita sama dengan merugikan mereka teman-teman. Jadi saya tidak ingin seperti itu. Semuanya itu ada aturannya sebenarnya, semuanya ada takarannya, semuanya ada ukurannya. Tidak serta-merta kita mengebus lalu mendapatkan suara yang enak itu sama dengan itu sudah benar, belum tentu teman-teman. Kalau bicara masalah sistem, itu yang paling sulit dalam sound ya, sistemnya itu. Teman-teman pakai speaker apapun yang terbagus, yang termahal, dengan power yang semahal apapun, dan DLMS yang semahal apapun, kalau sistemnya belum benar, sekali lagi saya bicara sistem ya, kalau sistemnya kurang benar atau belum benar, itu sulit teman-teman untuk mencapai suara yang enak dan selaras, itu sulit sekali. Line array di style 2 box enak, nanti ditambah digantung banyak, loh kok malah tidak enak, kok malah ada frekuensi yang hilang. Lah, yang hilang itu artinya dia line array di atas membunuh line array di bawahnya. Itu biasanya yang paling sering terjadi itu karena corong twitternya, hornnya salah. Horn salah saja itu bisa mematikan line array yang di sebelahnya, apalagi kalau sistemnya yang salah. Itu makanya kebanyakan teman-teman pakai speaker bagus-bagus, ini kok gak enak, kok malah gini malah ini, terus dijual ganti lagi gini, dijual lagi ganti lagi, nggak puas-puas dengan barangnya. Itu karena sistemnya belum tepat ya teman-teman. Tapi kalau sistem sudah tepat, saya jamin teman-teman, walaupun barang-barang biasa pun, kalau sistemnya sudah tepat sesuai takarannya, barang biasa pun jadi enak teman-teman. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus memahami dulu apa yang harus saya lakukan dengan alat saya, dengan sistem saya. Nanti kalau sudah paham, sudah terkonsep, jadi saya harus pakai ini biar bisa ini, pakai itu biar bisa begitu. Kalau sudah paham enak teman-teman. Kalau belum paham ya nanti kesulitan sendiri teman-teman dalam mencari sound yang enak, dan kesulitan juga dengan finansial teman-teman. Karena apa? Karena memang hobi sound itu mahal. Apapun alat-alatnya itu bayar semua. Ibarat kita ingin renyah middle-nya ya, kita harus beli transducer yang bisa respon segini. Kita ingin suara yang itu ya harus beli alat itu. Pokoknya semuanya itu dengan uang teman-teman. Eman ya, kalau punya uang sekian tapi sistemnya belum benar, itu eman sekali. Nah, sebenarnya fitur-fitur di sini semua itu berguna teman-teman, tapi bergunanya ya juga harus sesuai dengan takaran. Seperti setting limiter juga ya. Setting limiter itu jangan serta-merta nyeting, tidak boleh thresholdnya sekian, itu tidak ya teman-teman. Setiap transducer dan speaker
dengan box yang berbeda dan power yang berbeda dan dengan joki yang berbeda atau lokasi yang berbeda juga, itu juga berbeda teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah fix ketemu sekian, disimpan di save, sistemnya jadi di dalam suatu DLMS, tak jamin enak, dibuat apapun enak, dibuat hajatan model apapun enak, dibuat live apapun enak teman-teman. Jadi itu ya yang penting dalam sebuah settingan itu sistemnya harusnya. Jangan serta-merta cepet-cepetan, oh ini bukan ya, eman nanti keuangannya eman sekali. Nah delay ini juga ada di inputnya, input juga harus di delay, kadang ya tidak perlu di delay. Kenapa mas? Satu contoh ya teman-teman, untuk delay input saya jelaskan sekalian. Ibarat di sini panggung ya, di sini panggung, di sini di samping panggung ada ada FOH 1, tapi di samping panggung ini ada rumah, jadi kita tidak mungkin menaruh FOH di kanan dan kiri panggung karena sempit. Kita taruh FOH di kanan panggung ibarat ya, sini. Terus ini kita berjalan sini, operatornya di sini. Nah, di sini otomatis suara akan kosong di daerah sini. Nah, di sini ya, di sini ada FOH. Kita taruh FOH lagi di sini dan operatornya di jempolan saya ini. Otomatis nanti suara yang datang di jempolan saya ini akan cepat suara yang di sini, teman-teman. Yang paling dekat dengan operator adalah suara yang cepat datang. Dan yang jauh sana nanti telat datangnya. Dan nanti kalau telat datangnya ini dirasakan di operator kurang enak. Karena apa? Suaranya nanti akan double. Nah, maka perlu di depan ini di delay, di depan ini. FOH di depan ini di delay. Yang sampai duluan di telinga kita ini kita telatkan. Agar apa? Agar nanti suaranya sama, sejajar dengan yang ada di belakang. Agar kedatangan suaranya ini sama dengan yang di belakang. Akhirnya walaupun FOH sana dan sini tidak di kanan kiri panggung, tapi di depan dan di belakang, nanti suara yang datang di depannya sama. Nah itu delaynya delay di input teman-teman. Berat sini input FOH kanan, yang belakang ini FOH yang depan, nanti kita delaynya delay input. Nah input A, input B ini ya delay. Kalau input outputnya ini untuk delay line array. Nah sekian ini pakai RTA semua ya teman-teman, jangan serta-merta sembarangan. Seperti itu ya. Jangankan pun frekuensi ya, kita nyari polarity saja, kebalik atau tidak itu pakai alat fast checker namanya. Kalau teman-teman sudah hafal mungkin tidak usah pakai fast checker, sudah kerasa ya di telinga. Pokoknya semua itu pakai alat teman-teman. Kalau bisa loh ya, kalau bisa pakai alat. Kalau mungkin keterbatasan alat ya bisa adanya, yang penting aman speakernya. Tapi saran saya kalau ingin setting sistem yang benar itu pakai alat agar akurasi terjaga. Oke. Tak terasa 17 menit saya bicara. Maaf ya kalau ada kata-kata saya yang kurang enak di telinga teman-teman dan perasaan teman-teman. Apabila ada kesalahan dalam saya berkata atau teman-teman yang lebih tahu daripada saya, silahkan berkomentar. Nanti bisa membantu dan bermanfaat untuk semuanya. Oke, terima kasih telah menonton. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.